Kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film akan bercerita tentang satu keluarga yang dikenal dengan nama Bondurant bersaudara. Menurut legenda, Bondurant tak bisa dibunuh oleh apapun. Bahkan, para gangster paling sadis di daerah itu pun tidak mau berurusan dengan keluarga Bondurant. Suatu hari, ada seorang deputi baru yang datang ke kota mereka. Dan karena mendengar hal itu, dia pun meremehkan mereka dan berkata bahwa dia akan membuktikan kalau legenda itu tidaklah benar. Apa yang akan dilakukan Bondurant bersaudara jika deputi baru ini terus menekan mereka? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tahun 1931 di Kabupaten Franklin, Virginia, ada 3 orang bersaudara yang dikenal dengan nama Bondurant bersaudara. Mereka adalah Howard, kakak tertua yang sangat barbar dalam hal baku hantam. Kemudian Forrest adalah anak kedua yang sangat tenang, bijak dalam perkataan dan tindakannya, tapi sangat berbahaya karena punya prinsip hidup yang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah Jack, si bungsu yang pemalu dan penakut. Bondurant bersaudara selalu percaya dengan legenda yang mengatakan bahwa mereka tak bisa mati. Bukan tanpa alasan, Howard dulunya adalah seorang prajurit dan ikut di dalam perang. Saat semua batalionnya mati di lautan, hanya dia yang selamat. Sedangkan Forrest, saat wabah virus menjalar dan menjangkit semua orang di wilayah itu, dia bertahan hidup. Karena beberapa alasan itu, Bondurant bersaudara sangat mempercayai legenda keluarga mereka yang tak bisa dibunuh oleh apapun, dan karena doktrin legenda itu juga, mereka sangat percaya dalam segala situasi. Bondurant mencari uang dengan cara menjalankan bisnis miras ilegal yang memang dilarang oleh negara. Setiap harinya, mereka selalu menyelundupkan miras ke rekanan mereka di bar sekitar wilayah situ. Suatu malam, mereka mengantar miras ke sebuah bar. Forrest dan Howard berjalan masuk untuk bertransaksi, sedangkan Jack disuruh untuk menjaga mobil mereka di luar. Saat itu tiba-tiba, beberapa preman datang dan menodong Jack dengan pisau untuk meminta uangnya. Jack terlihat panik di sini. Untungnya Forrest dan Howard yang sudah selesai transaksi pun tiba. Melihat adik mereka dipalak orang, Forrest dan Howard terlihat sangat tenang, lalu sambil memberikan beberapa wejangan untuk preman-preman itu. Forrest berjalan maju dan Bondurant bersaudara pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah bar. Di sana, Jack melihat seorang gadis, dan Jack pun terlihat menyukai gadis bernama Bertha ini. Howard memberitahu kalau Bertha adalah anak seorang pendeta di situ. Besoknya, Forrest yang berjalan masuk ke bar miliknya, melihat ada seorang wanita yang menunggunya. Wanita ini bernama Maggie. Dia datang untuk melamar pekerjaan di bar miliknya. Forrest pun dengan tanpa ekspresi, kemudian menerima Maggie bekerja di barnya itu. Forrest dan Howard yang terlihat sedang santai di bar, tiba-tiba didatangi oleh sheriff bernama Pete. Ternyata Pete datang untuk mengenalkan seorang deputi khusus pemerintahan yang bernama Charlie. Dia tidak datang sendiri, tapi bersama seorang pengacara bernama Wardell. Mereka datang dari kota Chicago untuk membuat kesepakatan baru tentang miras ilegal yang dijual bebas di situ. Ya, ini semacam jatah preman, supaya usaha menjalankan miras bisa bebas melewati semua kabupaten tanpa hambatan. Sheriff menambahkan bahwa seluruh kabupaten pasti akan menyetujui ini, supaya terhindar dari proses hukum. Forrest yang memang tak takut dengan siapapun ini, tentu saja menolak tawaran pungli itu. Deputi Charlie terlihat sangat meremehkan Forrest, tapi Forrest pun malas berurusan dengannya, dan mengatakan kalau dia tidak peduli dengan tawaran mereka.
You thinking of drawing on me? All right. Di tempat lain, Jack yang sedang mengangkut barang tiba-tiba berhenti. Lalu ini adalah Floyd Banner, seorang gangster paling sadis di Virginia. Jack melihatnya menembak sebuah mobil dengan santai di situ. Jack kemudian mengambil selongsong peluru dan membawanya kepada teman baiknya yang bernama Cricket. Malam harinya, semua pebisnis miras berkumpul dan membahas tentang kesepakatan baru yang ditawarkan deputi khusus itu. Mereka pun khawatir nanti bisa ditangkap atau didenda jika tidak menerimanya, karena peredaran miras memang dilarang negara. Di sini Forrest berkata bahwa dia tak akan tunduk pada siapapun. Dia pun berjalan pergi dan meninggalkan mereka. Sheriff Pete dan Deputi Charlie yang sedang sarapan pun berdiskusi. Di sini Sheriff mengatakan kalau Forrest berbeda dari orang-orang biasanya. Dia sangat tangguh dan tak bisa dibunuh. Charlie yang mendengar itu pun tertawa dan mengatakan kalau tak ada orang yang hidup abadi di dalam dunia ini. You fucking hexericide. Setelah itu, Charlie mengunjungi rumah Cricket. Dia mendapat info bahwa Cricket tahu tentang tempat penyulingan dan juga tempat penyimpanan uang hasil penjualan miras bonduran. That'll do no good, sir. Why don't you tell him, Winnie, this is not a social business? Saat sedang menodong Cricket, Jack pun datang dan mengatakan kalau Cricket tak tahu apa-apa soal itu. Charlie yang baru tahu kalau Jack adalah salah satu bonduran bersaudara pun menghajarnya habis-habisan. Lalu menyuruhnya mengirim pesan kepada Forrest kalau Charlie akan mendatangi mereka juga. Jack pun pergi ke bar dan bertemu Forrest di sana. Namun Forrest bukannya membelanya, tapi malah menasehati kalau dia harus kuat dalam menjalani hidup yang sangat keras ini. Jack pun berkata bahwa dia tak bisa baku hantam seperti kakak-kakaknya. Makanya dia selalu terlihat sebagai seorang pengecut. Tapi di sini Forrest berkata bahwa kita sebagai manusia harus punya rasa takut, karena kalau tidak, maka kita tak berbeda dengan mayat. Mempunyai rasa takut adalah hal yang wajar, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Keesokan harinya, Forrest yang sedang santai menikmati kopi pun didatangi dua orang sheriff untuk menyampaikan pesan dari Charlie. Tiba-tiba Howard keluar, dan inilah yang terjadi. Think you might want to get out of here. You trying to intimidate us, Sheriff? Terlihat bahwa Howard memang sangat barbar dan tak peduli dengan siapapun ketika marah. Saat Howard mau mencekoki bensin ke dalam mulut sheriff, Forrest menyuruhnya untuk berhenti. Forrest pun berkata, jangan pernah datang lagi ke rumahnya. Di malam harinya, ada dua orang sedang mengganggu Maggie. Forrest pun mengusir mereka dari barnya, tapi karena melawan, Forrest menyeret mereka keluar. Maggie kemudian mengobati Forrest yang terluka karena baku hantam barusan. Setelah itu, Maggie pun pamit pulang. Di sini sebenarnya Maggie sudah memberi kode bahwa dia menyukai Forrest. Hanya saja, Forrest yang memang dingin ini kurang peka pada kode-kode Maggie. Saat Maggie pergi, Forrest melihat kap mobilnya terbuka. Dia pun pergi untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba... Maggie yang sedang dalam perjalanan pun berhenti. Dia masih penasaran dengan Forrest, makanya dia pun memutuskan untuk balik ke rumah Forrest. Akan tetapi, di sana dia tak menemukan Forrest. Dia malah bertemu dengan pria-pria yang mengganggunya tadi. Dan
kalian pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Besoknya, Forrest terlihat sedang dirawat di rumah sakit. Jack dan Howard berdiri di situ, sambil mengagumi Forrest yang bisa berjalan sendiri kiloan meter dengan kondisi leher tergorok. Tak lama kemudian, Maggie datang dan mengatakan kalau dia akan pergi dari kota itu, tapi Forrest menahannya dan menyuruhnya untuk tinggal saja di rumah Forrest. Cut out and ran. Di tempat lain, Jack mengatakan pada Howard kalau ada orang di kota yang mau membayar miras mereka dengan harga tinggi. Jack pun meminta izin untuk mengantarnya, karena Forrest masih dirawat. Howard tentu saja tidak mengizinkan adiknya ini, karena dia tahu kalau si pembeli itu adalah Floyd Banner, si gangster sadis itu. Namun Jack tetap bersikeras untuk pergi. Dan setelah mengambil kunci gudang secara diam-diam, dia pun mengajak Cricket pergi bersamanya. Hey, grab that torch. Anybody gonna give me caution? Yourself a kidding. Di malam hari, saat mereka tiba di kota dan melakukan transaksi, ternyata para gangster sudah menggali lubang dan berencana akan menguburkan mereka di situ. Saat Floyd Banner dan anak buahnya hendak menembak Jack, dia pun memberitahu namanya. Mendengar nama bonduran, Floyd Banner pun tak jadi membunuh Jack dan Cricket. Dia kemudian membawa Jack ke dalam kantornya, membayar Jack, serta memberikan alamat dari orang-orang yang menggorok leher Forrest. Dia berkata kalau orang-orang itu dulunya adalah anak buahnya, tapi mereka meninggalkannya karena lebih memilih bekerja untuk Charlie. Dia pun menambahkan kalau anggap saja informasi itu adalah hadiah darinya untuk Forrest. Setelah Jack dan Cricket pergi, Floyd langsung mengeksekusi anak buahnya yang menangkap Jack tadi. Karena gara-gara dia, hampir saja membuat Floyd berurusan dengan bonduran bersaudara. Jack yang tiba keesokan harinya langsung memberikan uang hasil penjualannya. Dia berharap untuk mendapat pengakuan dari kedua kakaknya yang selama ini selalu menyuruhnya untuk tinggal setiap kali ada transaksi besar. Jack juga memberikan alamat yang diberikan Floyd kepada Forrest. Jack yang mendapat uang komisi dari penjualan besarnya langsung membeli hadiah untuk diberikan kepada Bertha yang saat ini sedang didekatinya. That's how the movie stars do it in California. Malam harinya, saat tiba di rumah, ternyata hanya ada Maggie di sana. Maggie pun memberitahu pada Jack kalau Forrest dan Howard sudah pergi ke alamat yang diberikan Jack tadi. Jack langsung menuju ke tempat itu dan menemukan Forrest dan Howard baru saja selesai menghabisi orang-orang itu. Jack pun disuruh untuk membawa potongan burung orang-orang itu ke Charlie. Who's there? Semua pebisnis miras pun akhirnya tunduk pada Charlie, karena mereka tidak mau terlibat masalah hukum. Salah satu sepupu Forrest yang melawan pun disiksa dengan sadis. Mereka menyiram tubuhnya dengan aspal panas, lalu meletakkan jasadnya di depan rumah Forrest. Di wilayah itu, tinggal bonduran bersaudara saja yang tidak mau tunduk pada Charlie. Dan ini tentunya menjadi ancaman tersendiri untuk keselamatan mereka. Jack yang makin hari makin dekat dengan Bertha pun mengajaknya untuk pergi melihat tempat penyulingan miras kakaknya yang berada di tengah hutan. Tanpa disadari, Charlie ternyata sudah mengikuti mereka, lalu dia pun mengepung tempat itu. Jack menyuruh Cricket untuk membawa Bertha pergi dari situ, sedangkan Howard yang melihat Charlie datang dengan anak buahnya langsung bersiap untuk menyambut mereka.
You motherfucker. Not gonna shoot me. Karena anak buah Charlie sudah mengepung tempat itu, Jack dan Howard pun kabur, sedangkan Cricket dan Bertha tertangkap. Bertha kemudian dilepaskan, tetapi Cricket langsung dieksekusi mati oleh Charlie. You goddamn mess on Charlie Rick's shirt. Setelah itu, Charlie dan anak buahnya pun membakar tempat penyulingan itu. Sesampainya di rumah, Forrest memarahi Jack karena sudah menyebabkan kekacauan itu. Jack meminta maaf karena sudah membuat penyulingan Forrest terbakar. Mobil Forrest pun ditahan dan uang Forrest hasil penjualan sudah diambil. Disinilah Forrest mengatakan pada Jack bahwa ini semua bukan tentang uang, tapi tentang prinsip hidup. Howard berjalan masuk dan memberi kabar kalau Cricket ditemukan tewas. Jack yang mendengar itu pun menjadi sangat terpukul. Dia sedih karena satu-satunya sahabatnya yang tak pernah berulah itu malah tewas karena kecerobohannya. Kemudian, Sheriff Pete datang ke rumah Forrest. Jack yang masih marah pun menahannya di luar rumah. Sheriff mengatakan kalau kedatangannya bermaksud untuk menjelaskan bahwa dia dan anak buahnya tak ada kaitan apa-apa dengan kematian Cricket. Dia juga menginformasikan bahwa pengacara Wardell telah mengirim pasukan tambahan dari kota untuk membantu Charlie menangkap bonduran bersaudara yang tidak mau mematuhi aturan mereka. Sekarang, jembatan yang adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar kota telah ditutup oleh Charlie dan pasukannya. Tanpa menunggu lama, Jack langsung mengambil senjata dan pergi ke arah jembatan itu untuk mencari Charlie. Forrest dan Howard pun menyusulnya karena khawatir Jack akan berbuat hal konyol. Warga yang melihat bonduran bersaudara pergi ke arah jembatan langsung mengikuti mereka. Di jembatan itu Jack turun dan meneriaki nama Charlie. Charlie keluar dan tanpa banyak basa-basi langsung menembak Jack. Down your weapon. Keadaan semakin tegang saat semua warga datang dengan senjata lengkap. Charlie yang melihat bonduran bersaudara sudah terkapar pun maju untuk menembak mereka. Tapi untuk menghindari kekacauan, Sheriff Pete langsung menembak kakinya. Melihat Forrest yang terjatuh, Jack langsung mengejar Charlie dan diikuti oleh Howard. Akhirnya, Charlie pun ditamatkan perannya di film ini. Beberapa tahun setelah kejadian itu, keluarga bonduran sudah terlihat berbeda. Masing-masing dari mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Mereka juga sudah hidup sebagai warga negara yang tentunya taat hukum. Di tahun 1933, aturan tentang larangan peredaran miras dihapus dan wilayah Franklin menjadi wilayah produksi whisky terbesar. Pengacara Wardell pun ditangkap di tahun yang sama atas tuduhan korupsi. Dari Forrest kita bisa belajar, kalau kita tak usah malu saat merasa takut, yang harus kita lakukan adalah mengendalikannya. Hidup tak selalu tentang uang, tapi tentang prinsip yang kita pegang. Dan film pun berakhir.